Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalimat apa yang paling disukai ketika bertemu dengan sahabat, jamaah, atau murid? Karena saya selama ini berpikir mungkin kalimat saya ada yang salah, sehingga saya selalu melihat Ustaz dengan muka masam. Afwan Ustaz, saya terkadang merendah atau sedih dalam hati. Apakah bermuka masam sama dengan sombong? Saya tidak tahu ini, yang dimaksud saya yang bermuka masam atau Anda yang bermuka masam kalau ketemu saya gitu. Kalau saya yang dimaksud bermuka masam mungkin salah kali persepsinya. Saya bukan bermuka masam, memang saya orangnya setengah serius. Bawaan saya memang sudah begini. Makanya kalau berbicara tentang serial sejarah mungkin lebih tepat gitu kan. Sehingga tidak ada sama sekali unsur kesombongan di situ. Tapi kalau yang maksudnya Anda kalau ketemu dengan saya kemudian bermuka masam, maka itu tinggal diperbaiki gitu kan. Tapi kalau ada teman-teman yang bertemu dengan saya mungkin menganggap saya bermuka masam, teman-teman, tidak ada maksud apa-apa sama sekali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya tetap biasa saja. Kalau ngobrol kadang-kadang sambil jalan, saya biasakan, ayo sambil jalan ngobrolnya karena waktu ya. Saya kadang-kadang kalau dari pagi keluar taklim sampai istirahat sebentar, istri saya sangat tahu di rumah, hanya sebentar istirahat kemudian keluar lagi taklim, malam saya pulang memang sudah butuh istirahat karena besok pagi aktivitas lagi. Jadi kadang-kadang mungkin sambil jalan sambil ngobrol gitu. Saya memang bukan orang yang tertawa tanpa sebab karena nanti dikira orang gila gitu kan. Jadi mungkin seperti itulah jawaban saya. Jika ke kantor saya berpakaian yang bagus dan rapi dan ingin menunjukkan bahwa dengan pakaian yang bagus, rapi dan lebar, muslimah bisa terlihat pantas untuk dipakai di kantor. Apakah itu termasuk perilaku yang sombong? Innamal a'malu binniyat. Kalau Anda niatnya memang untuk menunjukkan ini busana muslimah dan ternyata busana muslimah itu bagus kalau dikenakan kepada saudari-saudari muslim yang lain, insya Allah tidak. Niatnya dalam hati. Kalau untuk berbangga-bangga karena ada mereknya yang terkenal supaya orang tahu kalau itu harganya mahal dan seterusnya, itu Anda lebih tahu. Ya, masing-masing tahu niatnya dalam hati. Kalau niatnya insya Allah hanya untuk syiar Islam, tidak ada masalah. Ya, itu tidak termasuk dalam kesombongan. Saya mencintai Anda karena Allah, sama-sama insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Doakan kami yang hadir di sini supaya Allah memberikan istiqomah pada diri kami dalam menuntut ilmu di majelis ilmu dan memberkahi ilmu yang telah kami dapatkan. Insya Allah, Allah Maha mendengar apa yang kita niatkan dan saya berdoa semoga Allah kabulkan. Seringkali penyakit sombong dan sejenisnya hadir dalam hati, akan tapi tidak selalu dalam setiap perkara yang saya amalkan. Karena sombong ini masuk ke dalam dosa besar. Bagaimana cara kami menghapus dosa itu? Mengingat kadang-kala kesombongan itu muncul lagi di lain waktu dan terjadi begitu saja tanpa rencana. Seperti umumnya semua sifat buruk teman-teman sekalian, oleh syaitan dibisikkan supaya keluar. Kasus misalnya saya kasih contoh pernah riya. Riya itu kan memperindah ibadah karena Allah, gitu kan? Maka dia akan selalu dilintaskan oleh syaitan di setiap awal amal. Di setiap awal amal pasti tidak ada ibadah itu yang tidak dilintaskan riya oleh syaitan, karena riya adalah jalan pintas untuk membatalkan ibadah kita. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun, sedikit saja dari riya sudah cukup menjadi syirik, sudah cukup menjadi syirik. Jadi syaitan akan terus menanamkan atau mendatangkan di benak kita masalah riya ini misalnya. Maka tergantung kita mengiyakan atau tidak. Kalau kita mengiyakan, mengikuti alur fikiran yang setan bisikkan dari riya itu, maka kita jadi riya, gitu kan? Misal berdoalah lebih lama sebab orang di sebelah kamu lagi lihat misalnya, atau sujudlah lebih lama, atau apalah yang dibisikkan sama dia. Lalu kita memang, oh iya ya, biar saya dilihat deh, biar teman-teman saya tahu, biar gini. Maka kita bawakan diri kita ke arus itu, maka jadi riya. Kalau enggak. Sama dengan kasus sombong, sama kasus sombong. Syaitan akan bisikkan di benak kita. Makanya tadi bahasanya di sini, saya kadang-kadang tidak rencanakan. Memang itu tidak direncanakan. Kalau ada orang rencanakan itu sudah sangat buruk ya. Tapi kalau orang tidak rencanakan terlintas, memang syaitan berusaha agar muncul sombongnya. Tinggal kita mengiyakan atau tidak, gitu kan? Jangan diikuti alur itu. Kita lagi jalan, tiba-tiba syaitan mengatakan suara sepatumu kalau kedengaran orang-orang tahu kau pakai sepatu baru, gitu kan? Lalu kemudian kita melawannya, kita malah merendahkan. Jadi supaya tidak bunyi suara sepatu itu, kita jalankan lebih pelan misalnya, kita melawan itu. Maka tidak ada dosa yang kita bisa dapatkan, tidak ada dosa yang didapatkan di situ. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana mengontrol diri kita. Memang seorang mukmin harus jeli ya. Kenapa teman-teman sekalian kita harus selalu baca basmalah setiap kali mau makan? Kenapa enggak sekali seumur hidup?
Kenapa kita selalu kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, setiap kali masuk kamar mandi baca doa, setiap kali keluar baca doa. Padahal sebenarnya kamar mandi itu mungkin ya sama kamar mandi di kamar tidur kita. Tapi setiap masuk baca, setiap keluar baca. Karena memang kita butuh selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan sekali. Begitu pula dengan syaitan menggoda manusia, dia akan ikuti setiap kesempatan untuk bisa menyelipkan, maka dia akan selipkan. Allahu alam, itu yang saya tahu. Jadi memang kalau dia terlintas dari syaitan, tinggal ditepis dan dilawan, jangan diikutin. Jika kita menampakkan amal baik kepada orang lain, bukan dengan maksud sombong, namun untuk memberi contoh kepadanya, apakah ini adalah perkara yang baik, atau menurut nasihat Ustadz lebih selamat bagi kami untuk meninggalkan perbuatan tersebut? Jadi kalau misal momennya bertepatan antara sebuah ibadah yang akan kita kerjakan dengan mengajak orang, insya Allah ini akan jauh dari sombong. Seperti misal kita lagi di kantor, pas azan sudah masuk duhur, lalu kita berdiri dan mengajak teman-teman, ayo sholat yuk, sudah duhur misal. Niat kita memang mengajak mereka sholat, ini kan momennya bertepatan dengan memang ada ibadah pada saat itu ya. Ini insya Allah akan lebih aman, jauh dari kesombongan. Dan ini menurut saya Allah alam tidak ada masalah, tidak ada masalah. Lagi ada orang miskin lagi lewat, lalu kita memberi sedekah, kemudian kita mengatakan agar teman-teman termotivasi, ayo bantu yuk, misal tujuannya untuk mereka mengeluarkan gitu kan. Kapan lagi nih bersedekah, motivasi mereka, tidak ada masalah. Yang jadi masalah teman-teman, kalau antum menyebutkan sebuah ibadah bukan pada momennya kan gitu. Misal tidak ada apa-apa nih ya, tiba-tiba saja kita membicarakan saya sebentar akan sholat di masjid ini misal. Ini kalau ada yang mau ikut bilang ya, nanti saya ingatkan. Nggak perlu sebenarnya, nggak ada hubungannya sama sekali. Waktu azan masih lama, 4-5 jam lagi ke depan, untuk apa disampaikan sekarang? Nggak ada momennya gitu. Maka itu biasanya lebih terselimuti dengan kesombongan, maka lebih baik dijauhi. Allahu a'lam ya. Dalam keseharian misalnya kumpul keluarga dan teman, ataupun dalam grup WhatsApp, terjadi pembahasan suatu topik mengenai agama, dan kebetulan kita telah mempelajari dan faham atas topik tersebut. Lalu kita mulai menyampaikan apa yang kita pelajari, dan saudara atau teman mulai menyelisihi. Apakah terus kita sampaikan kebenaran atau bagaimana menyikapinya agar tidak timbul rasa sombong karena merasa lebih mengetahui? Apakah itu termasuk sombong? Tentu saja kalau kita menyampaikan kebenaran tidak ada kesombongan. Dan kontrol itu kan tinggal masalah kita niatnya karena sombong atau tidak. Saya tidak bisa menekan teman-teman sekalian, oh itu bukan sombong atau itu sombong. Tapi di sini tergantung niatnya. Kalau memang kita lihat ternyata ini informasi penting, lagi dibicarakan tentang masalah sholat berjamaah misalnya, lalu kita punya tulisan artikel kecil di HP kita yang kita bisa di-share ke situ, tidak ada kesombongan. Niatnya untuk menyampaikan. Kalau syaitan membisikkan, tuh teman-teman kamu akan menilai kamu adalah orang yang paling tahu, lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan diiyakan, kan gitu. Jadi menurut saya Allahu alam, di sini tinggal kembali kepada niatnya, sama dengan pertanyaan sebelumnya nih. Jadi bagaimana kita mengatur niat kita agar tidak sombong dan memang bertepatan dengan momennya. Kalau ini kan momennya memang orang lagi bicarakan masalah sholat berjamaah, kita bahas masalah sholat berjamaah itu, sehingga memang dibutuhkan untuk itu. Kalau mereka masih menyelisihi, lihat ya. Kalau penyelisihan itu memang ujung-ujungnya adalah perdebatan, hal-hal yang tidak bermanfaat, hindari, nggak usah lagi dilanjutkan. Tapi kalau orang bertanya atau dia menyampaikan argumen yang memang mungkin punya dalil juga, kita butuh untuk lebih mendiskusikan, tidak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Saya berapa kali dimasukkan sama, saya tidak tahu siapa saja membuat grup di WhatsApp, tiba-tiba nama saya sudah ada. Saya periksa HP saya sudah masuk sekian banyak grup gitu. Waktu saya masuk ke dalam grup itu, saya temukan digabungkan banyak sekali dai-dai se-Indonesia, gitu kan? Dari semua ormas ini, ormas itu masuk. Nama saya dengan beberapa teman-teman yang saya kenal juga masuk di situ. Begitu saya baca, subhanallah, perkataan-perkataan yang pertama muncul itu semuanya sudah ejekan, gitu kan? Nah ini orang-orang Wahabi sudah bergabung nih. Nah, ayo apa nih? Apalagi nih masalah ini, masalah yasinan nih. Gitu. Jadi kesannya kayak mengolok-olok, bukan ilmiah. Kalau mau dialog ilmiah lain, gitu kan? Ini ada dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Misalnya membaca Al-Quran untuk orang mati. Teman-teman yang punya dalil yang lain, ayo kita diskusikan, kan lain ya. Dialog ilmiah. Tapi ini enggak, memang mengolok-olok gitu, mengolok-olok. Dan setiap kali ada dalil yang dijelaskan, mereka permainkan.
Ini ada salah satu ikhwah pernah saya ikutin sebentar, dikirim sama dia, ini loh dalilnya. Dibalas lagi sama dia, itu kan menurut kamu. Jadi dibantah lagi, jadi tidak ada unsur, tidak ada manfaat di situ. Allah alam, kalau antum melihat setelah menjelaskan itu ternyata tidak ada titik temu, udah berhenti saja. Enggak usah dilanjutin karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan habisin energi di situ. Makna tanpa sombong dalam hal isbal. Ini kan hadis sudah kita jelaskan di masalah isbal ya, yang lalu itu. Pada dosa besar yang keberapa itu yang sudah saya jelaskan, tapi ini kita ulangi lagi inti. Hadis Nabi SAW yang berbunyi Allah, 3 golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat, dan juga tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan membantu mereka di timbangan amal, dan Allah siapkan azab yang pedih. Yang paling pertama disebutkan oleh Allah, Nabi SAW adalah al-musbil, ya kan gitu. Orang yang isbal, menutup mata kakinya. Kemudian mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Makna yang dimaksud sini adalah orang musbil. Jadi sombong, tidak sombong masuk dalam makna ini, hadis ini. Dan saya sudah jelaskan pada saat menjelaskan masalah isbal. Teman-teman atau terutama yang bertanya bisa melihat materi kita di YouTube tentang masalah isbal, dosa besar gitu kan. Di situ saya jelaskan kalau ada dalil yang menjelaskan tentang sombong, ada dalil yang menjelaskan secara umum, gitu kan. Kasuistik masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, waktu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sering melorot pakaian saya, maka mata kaki saya tertutup. Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang-orang sombong itu. Di sini ulama mengatakan kasusnya adalah Abu Bakar pakaiannya melorot, gitu kan. Bukan beliau mengatakan saya panjangkan baju saya Rasulullah, apakah saya termasuk orang sombong? Bukan itu perkataannya. Beliau mengatakan dalam lafaz hadis, ya Rasulullah, sarung saya melorot, tidak bisa kecuali saya tahan, gitu kan. Kalau saya nggak tahan, dia melorot. Apakah saya termasuk orang sombong tuh? Jadi melorotnya tidak disengaja, gitu kan. Memang dasarnya tidak isbal, tapi dia jatuh, gitu kan, menutupi. Maka dia tarik lagi, seperti itu. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di situ. Kenapa tidak termasuk? Karena memang dasarnya tidak isbal, cuma melorot, kan gitu. Kalau orang menjadikan ini sebagai alasan bahwasanya, oh kalau isbal pun tapi tidak sombong nggak apa-apa. Buktinya Abu Bakar. Ini tidak memahami fikih hadisnya nih, gitu kan? Karena memang Abu Bakar di sini melorot pakaiannya, teman-teman sekalian. Jadi kasus memahami isbal itu ya tidak dengan sombong adalah orang yang punya uzur seperti Abu Bakar, gitu loh memahaminya. Ada seseorang muslim beristri, hobi sekali foto-foto diri sendiri, tapi istrinya nggak diajak foto bersama. Ini mulai lagi nih ya. Hobi mengedit foto di laptop. Apa ini? Dan laptopnya penuh dengan foto suami bersama wanita-wanita yang bukan muhrim ya. Saya lupa baca Al-Quran. Apa ini? Sudah lupa baca Al-Quran, lupa istri, tidak ditiduri, lupa ibadah, kemudian foto bebe disebar di media sosial seperti WA dan seterusnya lah ya. Dikirim ke wanita-wanita yang bukan istrinya agar mereka tertarik dan dikomentari. Ia bangga dengan diri sendiri, selalu berfoto di semua momen, tapi istrinya tidak diajak foto. Bukankah ini dosa besar dan sombong? Bukankah foto haram untuk disebar di media sosial? Apakah benar orang yang suka foto diri dan mengedit foto akan disuruh tiupkan ruh kepada foto tersebut di hari kiamat dan dilempar ke dalam api neraka? Pertama gini, masalah foto, hukum foto sendiri itu khilaf di antara ulama, boleh atau tidak. Di sini kembali kepada tujuan foto itu sendiri. Kalau dia tujuannya foto untuk memamer auratnya, gitu kan, untuk melakukan kemaksiatan, ini haram mutlak, mutlak. Seperti orang yang pasang-pasang untuk iklan, untuk macam-macam, itu haram, nggak bisa. Perempuan terbuka auratnya, laki-laki terbuka auratnya, gitu kan. Bahkan saya kaget di salah satu jalan kita di Jakarta ada iklan, saya nggak tahu kok bisa diizinkan tuh iklan pakaian dalam laki-laki dan dia kelihatan sekali gitu, kesannya kayak memamerkan celana dalam itu. Ini sangat tidak beradab ya gitu menurut saya. Tapi ini hal yang diharamkan intinya dalam agama. Kalau orang foto misalnya, dia foto momen, dia lagi kebetulan lagi jalan ke sebuah tempat,
di luar negeri atau di dalam sebuah tempat atau ada masjid atau ada tempat yang dianggap memang dia butuh untuk menyampaikan ini informasi kepada istri nanti di rumah atau istri kepada suaminya, hanya dia, anak-anaknya misalnya, kemudian diperlihatkan ini loh, bukan untuk dipajang, maka itu masih boleh saja, tidak ada masalah. Ini ulama ada yang membolehkannya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan orang foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, sehingga pantulan kaca mengeluarkan persis seperti dia. Beda dengan lukisan, lukisan hanya menerka. Kalau foto persis seperti dia, bajunya seperti dia, bajunya juga seperti dia persis, maka beliau mengatakan boleh, tapi tetap disepakati oleh para ulama kalau untuk memamer aurat atau kemaksiatan diharamkan. Ini dulu berhubungan dengan masalah hukum foto. Masalah kasus suami foto tidak aja istri, istri foto tidak aja suami, ini hak masing-masing. Ya, susah kalau setiap kali suaminya mau foto harus panggil istrinya. Kalau istrinya lagi di Surabaya, suami di Jakarta, masa beli tiket pesawat, kan tidak mungkin. Atau terbalik, istrinya lagi mau foto dengan ibunya, kemudian suaminya harus hadir. Ini sulit ini, jangan dipersulit, nggak perlu. Jadi tidak harus selamanya ajak pasangan, gitu kan? Tapi kalau foto bersama, ini kalau pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah tadi masih boleh, tapi dia tidak pajang, dia simpan untuk kebutuhan dia. Misal seorang suami pada saat dia keluar negeri, dia rindu sama istri, dia lihat foto istrinya, dia lihat foto anaknya. Tidak ada yang larang masalah ini. Setahu saya Allah tidak dilarang, asal dia tidak memajangnya, dia tidak memperlihatkan kepada teman-temannya, ini loh foto pasangan saya misalnya, nggak perlu gitu kan. Tapi mungkin dia perlihatkan, ada yang tanya, gurunya tanya, foto anaknya di mana? Ini foto anak saya masih kecil, si fulan namanya, doakan ya misalnya. Sama saja dengan anaknya dibawa langsung misalnya, kan gitu. Jadi ini semua hal-hal yang masih boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan dipaksain untuk selalu sama-sama. Tinggal masalah hukum, bagaimana kalau mengirim foto untuk lawan jenis yang bukan mahram. Dan ini bahasanya bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim ini orang pakai baju ihram, gitu. Muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi mahram, diganti u-nya jadi a, gitu ya. Mahram ini ya kalau mengirim foto dengan yang bukan mahram tergantung. Kita lihat dulu apa tujuannya. Misal ada seseorang mau menikah, kemudian dia harus memberikan biodata kepada calon yang akan dia menikah dengannya. Kebetulan tempatnya berjauhan, dia harus memberikan ini foto saya, ini biodata saya. Allahu alam, yang saya tahu, yang saya konsultasikan dengan beberapa ulama, ini tidak ada masalah. Karena memang keadaannya sekarang sudah ada teknologi, gitu kan? Maka boleh, niatnya untuk itu. Niatnya untuk itu. Atau misal ada pendaftaran sebuah kampus jarak jauh, butuh formulir diisi dengan foto, dikirimlah foto tersebut. Tidak ada sesuatu yang melanggar di situ, gitu kan? Sementara di sini yang melihat tadi kalau dia mau menikah adalah lawan jenis, bukan mahramnya. Tapi ada sasaran pernikahan secara syar'i dibolehkan, gitu kan? Hanya sebatas itu, dan itu pun tidak boleh ada pelanggaran. Jadi jangan kirim foto yang terbuka aurat misalnya. Kalau mau nazar yang sebenarnya, ya lihat nanti yang misalnya dibolehkan dalam pendapat sebagian ulama fikih, kalau orang melihat wanita, maka si wanita boleh kalau nazar dengan ada mahramnya di rumahnya, itu memperlihatkan beberapa helai rambutnya, gitu kan. Dengan tetap ada kudung misalnya. Kalau niatnya memang sudah nazar untuk nikah, gitu kan, itu boleh. Tetapi tidak boleh mengirim foto yang tidak tutup aurat misalnya, kan gitu. Ini kalau seandainya mau nikah. Tapi kalau selain ini niatnya memang untuk tadi misalnya dikomentari supaya dikatakan ini ganteng lah atau ini cantik lah, ini semua tidak boleh secara syar'i, tidak boleh, haram agamanya. Ini poin sendiri lagi, gitu kan. Jadi perilaku suaminya ibu, semoga Allah berikan hidayah, salah kalau di sini. Tinggal pertanyaan selanjutnya lagi adalah masalah, bukankah itu sombong dan bangga diri? Masuk dalamnya. Kalau dia pamer-pamer dirinya, masuk dalam bangga diri. Dia kirim foto kepada yang bukan mahram, maka itu juga dosa. Jadi ada dosa yang lain di situ, numpuk antara dosa. Masalah kasus foto nanti orang disuruh beli ruh, itu yang lebih tepatnya patung, lukisan, itu memang ada hadisnya. Ini pendapat Allahu alam, saya pun berpegang pada ini ya. Saya masih berpegang pada pendapat-pendapat diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah yang tidak mengharamkan mutlak foto kecuali dalam keadaan-keadaan tadi yang saya sebutkan. Memang ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali gitu. Tapi ini akan kesulitan karena misal kita butuh foto untuk ijazah, untuk akte lahir, untuk paspor. Banyak sekali yang dibutuhkan.
maka berarti pendapat yang lebih bijaksana adalah boleh, tapi pada momen-momen yang benar. Kalau tadi hadis yang dimaksud itu dikasih ruh adalah patung jelas dengan lukisan yang sifatnya memang nyawa, ya kan, dan utuh. Karena ulama mengatakan kalaupun ada orang membuat karikatur dan wajahnya tidak ada, maka itu tidak termasuk gambaran manusia, makhluk, dianggap cuma sekedar gambar biasa. Wajahnya bulat misalnya, cuma dibuat gambaran ini loh manusia, gitu kan. Ini loh seperti ini gambaran buaya misalnya, cuma gambar sepintas, tidak ada wajah, cuma seperti itu. Walaupun sebenarnya lebih tepat sekarang kita harus tinggalkan aja. Kita lebih baik menggunakan foto asli. Ini loh foto, ini buaya yang ini dalam pendidikan, ini loh kuda itu yang ini, singa itu yang ini, kan sudah bisa langsung bisa cuplikan gambar bergerak ataupun foto asli, itu lebih tepat. Ini banyak curhatnya ibu-ibu rupanya malam ini. Jika suami suka menonton TV, chatting mesra dengan wanita yang bukan istrinya, bahkan sudah berhubungan intim lewat media sosial, berfoto-foto berdua-duaan dengan wanita yang bukan istrinya, suka memandang wanita yang bukan mahram, bukankah ini dosa besar atau haram? Padahal rajin qiyamul lail dan hadir ke majelis ilmu, sudah dinasihatin istrinya berkali-kali tapi tidak gubris. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau dia tidak mau menerima nasihat istrinya pada saat dia salah, ini sombong, nggak boleh. Gimana caranya orang bertahan? Teman-teman sekalian, termasuk hal yang bisa menghilangkan kesombongan adalah berusaha untuk mendengar nasihat dan masukan dari siapapun. Walaupun itu orang, misalnya seorang bos punya bawahan, walaupun itu misalnya istri yang dianggap di bawah naungan suami, walaupun itu anak yang memberikan masukan kepada orang tua, mestinya bisa gitu. Saya mengambil pelajaran besar dari ayah saya, semoga Allah jaga beliau. Jadi beliau tidak pernah menganggap saya sebagai anak khusus, di sini tanda kutip anak yang harus selalu tunduk sama orang tua, yang harus dengar. Bahkan seringkali saya malah telepon ditanya, dimusyawarakan, Khalid menurut kamu seperti ini bagaimana? Dan beliau sangat terbuka, membuka diri untuk menerima masukan-masukan. Saya melihat ini sangat tepat ya. Jadi kalau memang hal-hal itu positif kita terima. Nabi SAW pernah menerima masukan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bukan aib menerima masukan dari istri, apalagi kalau memang kita membutuhkan itu. Tapi istri bukan juga setiap saat selalu mengatur suaminya, gitu kan? Itu juga tidak boleh dalam hukum syariah, harus berimbang, gitu kan? Di antara keduanya. Karena istri itu boleh memberikan masukan-masukan dalam dua keadaan. Pada saat diminta musyawarah oleh suaminya, atau pada saat suaminya sedang salah dia ingatkan, itu saja. Tapi bukan dia yang mengatur, karena pemimpin yang mengatur, si suami, gitu kan? Lebih tepat seorang muslimah kalau mau disayangi oleh suaminya, kalau suaminya lagi berbuat sesuatu, gitu kan, dan dia tidak musyawarah, ya sudah, selama tidak melanggar agama biarin aja, udah nggak apa-apa, kita jalan saja, gitu kan. Tapi kalau sudah melanggar agama kita ingatkan, atau diminta pendapat kita baru sampaikan, seperti itu kurang lebih. Kalau laki-laki seperti ini tidak mau menerima, ini agak sulit, ini berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh. Dan ingat teman-teman sekalian, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah sering saya ulangi. Selemah apapun keadaan seseorang di depan mata kita dan serendah apapun dia di mata kita, mudah-mudahan tidak terjadi, gitu kan. Tapi serendah apapun kita melihat seseorang, mungkin karena ekonominya, mungkin karena kekuatan fisiknya, keadaan fisiknya, mungkin karena jabatan dan seterusnya, maka tetap Tuhannya dia ada, Allah yang sama dengan Tuhan kita. Kapan kita menghukum dia dengan zalim atau menyombongkan diri terhadapnya, maka pastikan Allah Azza wa Jalla akan menghukum kita. Saya sudah pernah kasih contoh, jangankan manusia, kucing lewat kita tendang, Allah bisa menghukum kita, karena Tuhannya kucing itu Allah dan sama dengan Tuhan kita. La ilaha illallah. Kucing lari tidak bisa melawan, tapi satu waktu kita jalan ke seleo, Allah biarkan sakit 2 minggu gara-gara ketendang kucing yang kurang dari berapa detik, kurang dari 1 menit tadi. Jadi harus hati-hati. Seorang suami bisa sombong dari istrinya karena menganggap dialah pemimpin di rumah misalnya, tapi dia lupa kalau ada Allah Azza wa Jalla. Bahaya ini, gitu kan? Ini Allah SWT akan menghukum dia. Begitu pula dengan atasan, begitu pula dengan yang lainnya. Allahu a'lam. Saran saya adalah ibu doakan, nasihatin, tidak usah putus asa, tapi dengan cara yang santun, gitu kan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak memiliki sifat lemah lembut. Bagaimana suami yang kasar, keras kepala dan sombong, tidak mau mengalah kepada istri terhadap apapun? Ini betul-betul curhat ibu-ibu malam ini. Kesempatan nih, karena bahasanya sombong. Bagaimana suami yang kasar, keras kepala dan sombong tidak mau mengalah kepada istri terhadap apapun dan tidak bisa berlemah lembut terhadap istri? Sombong, tidak mau menerima nasihat istri tentang kebenaran yang didapat dari istri karena ikut kajian sunnah,
berkata-kata kasar dan selalu maunya menang sendiri. Apa yang harus dilakukan istri terhadap suami? Ibu harus lihat dulu yang dinilai menang sendiri ini seperti apa. Karena suami itu memang pemimpin, memang dia penentu keputusan. Untuk apa teman-teman sekalian kita pilih presiden satu? Presiden itu untuk apa? Raja untuk apa? Ketua yayasan untuk apa? Kepala sekolah untuk apa? Kenapa harus ada pemimpin satu orang? Dialah penentu keputusan final. Semua di sekitarnya boleh kasih masukan, tapi dia menentukan perang atau tidak, keluar atau tidak. Kenapa kita kalau safar 3 orang kata Nabi SAW, 2 orang malah. Jangan kalian safar 2 atau 3 orang kecuali sudah menunjuk salah satu dari pemimpin. Berhenti pada saat dia berhenti, makan pada saat dia makan, jalan pada saat dia jalan, gitu kan? Memang sudah begitu, saking pentingnya dalam Islam. Itulah fungsi, dan dalam rumah tangga suami pemimpin. Harus diakui, ibu harus akuin itu, tidak bisa. Jadi jangan nanti ibu merasa kecewa dengan suami tidak menerima masukan, itu hak dia. Dia boleh diberikan masukan, masalah dia memilih A atau B, itu keputusan dia. Terserah, yang penting tidak melanggar agama, harusnya begitu. Ibu harus bisa dipimpin, emang begitu, itu yang pertama dulu. Kalau yang dimaksud di sini memang suami keras kepala dalam arti kata pelanggaran agama, seperti kasus pertanyaan sebelumnya, pelanggaran agama yang dia lakukan dan tidak mau diingatkan, ini lain. Ini dia yang zalim, nggak boleh. Si istri boleh tetap ngomong, boleh tetap mempertahankan kebenaran, tidak ada masalah. Walaupun suaminya merasa jenuh, nggak bisa. Walaupun dia mengatakan nanti kamu durhaka, enggak, ini bukan masalah durhaka, kamu melanggar agama, nggak boleh dibiarkan. Emang begitu, ingkar mungkar, gitu kan? Harusnya begitu. Allahu a'lam. Jadi hampir jawaban saya seperti tadi di awal-awal itu. Kalau memang lihat keadaan dan kondisinya, gitu. Kalau dikatakan suami keras, tidak boleh keras teman-teman. Laki-laki di sini tidak boleh keras, jangan keras. Bukan keras. Tidak boleh keras dengan pasangan, dengan anak, bukan. Tegas boleh. Bedain, tadi saya bilang kan, tegas itu kamu jangan begini, saya tidak suka. Kamu harus begini, itu tegas. Nabi SAW tegas dengan Aisyah radhiyallahu anha pada saat melihat ada gorden yang ada gambar ya hewan hidupnya. Lalu Nabi SAW tegas mengingatkan Aisyah, suruh, kesannya Nabi SAW memberikan isyarat suruh turunkan itu dengan ketegasan, tapi tidak marah-marah, tidak dengan teriak-teriak misalnya. Nabi SAW pernah ya menghajar, memboikot istri-istri beliau sebulan, tidak ajak ngomong, gitu kan? Karena mereka demo untuk meminta dinaikkan nafkah, rame-rame, gitu. Maka Nabi SAW berazam untuk tidak menghajar mereka, tidak mengajak bicara mereka selama sebulan, gitu. Maka ini perilaku Nabi. Tapi Nabi SAW tidak datang untuk marah-marah, menghardik mereka kasar-kasar, enggak, gitu. Ibu-ibu juga harus bedakan mana kasar dan mana tegasnya suami. Kalau suami mengatakan, saya minta kamu jangan keluar, saya minta kamu jaga anak-anak, itu bukan kasar loh ya, itu tegas. Dia pertegas kemauannya, apa yang dia titahkan, itu wajar. Kasar itu matanya melotot, suka mengancam dengan ini, saya pukul muka kamu. Wah ini, itu kasar itu. Untuk apa? Di sana tuh berangkat ke Israel pukul tuh Yahudi. Nah itu, masa istri yang mau dibox gitu. Ya ada ibu-ibu kadang-kadang datang mengeluh sama saya, menyampaikan di pengajian ditutup bagian wajahnya. Kenapa ibu? Ini memar dipukul sama suaminya. Ini kenapa ini? Mau latihan box gitu. Pergi ke Senayan ya. Bisa belajar di Senayan tuh. Banyak di situ alat-alat olahraga. Jangan istri sama anak jadikan pelampiasan tempat olahraga gitu.